Dalam kegawatan kardio dan respirasi, hitungan menit benar-benar menentukan. Di video ini, kita akan membahas cara mengenali kondisi kritis dan meresponsnya secara cepat, akurat, dan berbasis bukti dalam praktik keperawatan. Kegawat daruratan kardiovaskular mencakup kondisi ketika suplai darah ke otot jantung terganggu dan jaringan mulai kekurangan oksigen. Disinilah kita perlu membedakan angina pectoris dari infark miokard akut. Pada angina pectoris, iskemia biasanya belum menimbulkan nekrosis otot jantung. Keluhan nyeri dada muncul karena kebutuhan oksigen miokard lebih besar daripada suplai yang tersedia. Angina stabil umumnya dipicu aktivitas atau stres. Polanya relatif konsisten dan membaik dengan istirahat atau nitrat. Sebaliknya, angina tidak stabil lebih baru, lebih berat, atau muncul saat istirahat dan menandakan risiko sindrom koroner akut. Pada acute myocardial infarction, obstruksi koroner berlangsung lebih berat dan lebih lama, sehingga sel miokard mulai mengalami kematian. Itulah sebabnya AMI adalah keadaan gawat yang menuntut terapi reperfusi dan monitoring ketat. Secara elektrokardiografi, STEMI menunjukkan elevasi segmen ST yang menandakan oklusi koroner total lebih mungkin terjadi. NSTEMI tidak menunjukkan elevasi ST, tetapi tetap disertai cedera miokard dan peningkatan biomarker jantung. Bagi perawat, perbedaan ini penting karena memengaruhi urgensi triase, interpretasi nyeri dada, pemantauan EKG, dan kecepatan aktivasi tata laksana lanjutan. Pada fase awal infark miokard akut, tujuan kita adalah mengurangi nyeri, memperbaiki oksigenasi, menurunkan beban jantung, dan mencegah perluasan trombus. Salah satu kerangka yang sering dipakai adalah MONA. Morfin dapat dipertimbangkan bila nyeri dada berat tidak teratasi, sambil tetap memantau tekanan darah, tingkat kesadaran, dan depresi napas. Artinya, obat ini perlu penilaian klinis yang hati-hati. Oksigen tidak diberikan rutin kepada semua pasien. Oksigen diindikasikan bila saturasi di bawah 90%, ada distres napas, atau tanda hipoksemia yang jelas. Nitrogliserin membantu mengurangi nyeri iskemik melalui vasodilatasi, tetapi harus digunakan dengan perhatian pada tekanan darah dan kontraindikasi tertentu seperti dugaan keterlibatan ventrikel kanan atau penggunaan obat disfungsi ereksi. Aspirin diberikan sedini mungkin karena menghambat agregasi trombosit dan menurunkan progresi trombus koroner. Dalam praktik, kecepatan pemberian aspirin sering menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Saat henti jantung terjadi, aliran darah ke otak dan organ vital berhenti seketika. Karena itu, keberhasilan resusitasi sangat bergantung pada tindakan pertama yang dilakukan di menit-menit awal. Konsep chain of survival membantu kita melihat bahwa keselamatan pasien dibangun sebagai rangkaian langkah yang saling bergantung. Bila satu mata rantai terlambat, hasil akhirnya ikut memburuk. Rantai itu dimulai dari pengenalan dini dan aktivasi sistem respons darurat. Begitu pasien kolaps atau tidak responsif, tim harus segera menilai napas dan sirkulasi, lalu memanggil bantuan. Langkah berikutnya adalah CPR berkualitas tinggi untuk mempertahankan perfusi minimal ke otak dan jantung. Kompresi yang efektif memberi waktu sampai defibrilasi atau terapi definitif dapat dilakukan. Bila ritme pasien dapat di-shock, defibrilasi dini menjadi penentu yang sangat kuat. Setiap detik yang hilang sebelum kejutan diberikan dapat berarti semakin kecil peluang pemulihan sirkulasi spontan. Setelah itu, dukungan hidup lanjutan dan perawatan pasca resusitasi menjaga agar keberhasilan awal tidak berhenti pada ROSC saja, tetapi berlanjut menjadi luaran neurologis yang lebih baik. Ketika sirkulasi spontan sudah kembali, pekerjaan belum selesai. Fase pasca resusitasi justru sangat kritis karena otak, jantung, dan organ lain masih rentan terhadap cedera sekunder. Optimasi hemodinamik menjadi prioritas utama, termasuk menjaga mean arterial pressure setidaknya 65 mm merkuri agar perfusi organ tetap memadai. Target ini membantu kita berpikir sistematis saat menilai cairan, vasopresor, dan respons pasien. Target temperature management juga penting, dengan suhu 32-36 derajat Celcius selama minimal 24 jam pada pasien yang memenuhi kriteria.
Tujuannya adalah menekan cedera neurologis lanjutan setelah henti jantung. Di sisi respirasi, ventilasi perlu diarahkan pada normokapnia. Karbon dioksida yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama-sama dapat memperburuk perfusi dan cedera otak. Oksigenasi juga harus dititrasi dengan bijak, dengan target saturasi sekitar 92-98%. Hipoksia berbahaya, tetapi hiperoksia juga tidak boleh dibiarkan karena dapat menambah stres oksidatif. Dalam praktik keperawatan intensif, semua target ini diterjemahkan menjadi pemantauan ketat, evaluasi serial, dan kolaborasi cepat dengan tim untuk mencegah perburukan yang sering terjadi diam-diam. Dalam resusitasi ada golden period yang tidak bisa kita sia-siakan. Semakin cepat kompresi dada dan defibrilasi diberikan, semakin besar peluang pasien untuk kembali memiliki sirkulasi spontan. Data menunjukkan peluang hidup dapat turun sekitar 7-10% untuk setiap keterlambatan 1 menit pada CPR dan defibrilasi. Angka ini menjelaskan mengapa respons lambat hampir selalu berujung mahal bagi pasien. Peran keperawatan sangat sentral, karena perawat sering menjadi orang pertama yang mengenali kolaps, memulai bantuan hidup dasar, dan mengordinasikan alur awal tim resusitasi. High quality CPR berarti kedalaman kompresi adekuat, kecepatan kompresi sesuai rekomendasi, recoil dada penuh, dan interupsi dibuat sesingkat mungkin. Kualitas teknik inilah yang mengubah gerakan menjadi perfusi yang nyata. Jadi, keberhasilan resusitasi bukan hanya soal hadirnya alat atau tim, tetapi soal kesiapan perawat menjalankan tindakan yang benar pada detik yang tepat. Sekarang kita beralih ke kegawatan respirasi. Salah satu kondisi yang harus dikenali cepat adalah status asmatikus, yaitu eksaserbasi asma berat yang tidak membaik seperti yang diharapkan dan dapat berujung gagal napas. Masalah utamanya adalah obstruksi jalan napas berat akibat bronkospasme, inflamasi, dan peningkatan produksi mukus. Akibatnya, usaha napas meningkat tetapi ventilasi tetap tidak efektif. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai meliputi silent chest, retraksi berat, hipoksia, gelisah, dan ketidakmampuan berbicara dalam kalimat lengkap. Temuan ini memberi sinyal bahwa pasien mungkin segera mengalami kelelahan napas. Bila wheezing justru menghilang pada pasien yang tampak makin lemah, itu bukan selalu tanda membaik. Seringkali itu menunjukkan aliran udara sudah sangat minimal. Bagi perawat, prioritasnya adalah menilai pola napas, saturasi, kemampuan bicara, penggunaan otot bantu, dan respons terhadap terapi awal secara berulang dan cepat. Gagal napas akut secara umum dibagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Klasifikasi ini membantu kita memahami apakah masalah utama pasien adalah oksigenasi, ventilasi, atau keduanya. Tipe 1 adalah gagal napas hipoksemik, ketika kadar oksigen arteri rendah tanpa dominasi retensi karbon dioksida pada fase awal. Kondisi ini sering terkait gangguan pertukaran gas di alveolus. Penyebab yang sering meliputi pneumonia, edema paru, emboli paru, atau acute respiratory distress syndrome. Pada kondisi seperti ini, strategi seperti PEP membantu membuka alveoli dan memperbaiki oksigenasi. Tipe 2 adalah gagal napas hiperkapnik, ketika ventilasi alveolar tidak memadai sehingga karbon dioksida meningkat. Ini sering terjadi pada kelelahan otot napas, eksaserbasi COPD, gangguan neuromuskular, atau depresi pusat napas. Intervensinya dapat mencakup non-invasive ventilation seperti NIV atau BiPAP bila pasien masih dapat mempertahankan jalan napas dan bekerja sama. Bila gagal atau kondisi makin berat, intubasi dan ventilator menjadi langkah berikutnya. Jadi membedakan tipe gagal napas bukan sekadar hafalan definisi. Klasifikasi ini langsung memengaruhi cara kita memantau gas darah, memilih dukungan napas, dan menentukan eskalasi terapi. Asuhan tidak berhenti setelah kondisi akut tertangani. Pasien dan keluarga perlu mendapat komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelas agar risiko kekambuhan dan keterlambatan pertolongan bisa ditekan. Mereka perlu diajarkan mengenali tanda bahaya dini, seperti nyeri dada yang menetap, sesak yang memburuk, penurunan kesadaran, atau gejala yang tidak membaik dengan terapi awal.
Pengakuan dini sering menjadi pembeda antara kontrol cepat dan kondisi yang terlambat ditangani. Penggunaan nitrogliserin sublingual dan inhaler bronchodilator juga harus diajarkan dengan teknik yang benar. Kesalahan kecil pada cara pakai bisa membuat terapi yang seharusnya membantu menjadi jauh kurang efektif. Selain obat, modifikasi gaya hidup tetap penting, termasuk kepatuhan kontrol, berhenti merokok, pengelolaan aktivitas, dan pemahaman faktor pencetus. Edukasi yang baik membuat pasien lebih siap mengelola penyakitnya di rumah. Dukungan psikologis pasca kritis juga tidak boleh diabaikan. Setelah mengalami serangan jantung, henti jantung, atau sesak berat, kecemasan pasien dan keluarga sering sangat nyata dan memengaruhi pemulihan. Pada akhirnya, luaran pasien sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita mengenali perburukan lebih dini, memakai early warning score secara konsisten, dan memberi high quality CPR tanpa menunda tindakan yang penting. Ketika semua itu dipadukan dengan asuhan keperawatan berbasis evidence, keputusan klinis menjadi lebih tepat dan peluang pemulihan pasien bisa meningkat secara nyata. Itulah inti praktik gawat darurat yang aman, cepat, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Praktik berbasis bukti terbaru menekankan bahwa intervensi terbaik bukan yang paling rutin dilakukan, melainkan yang paling sesuai dengan kondisi fisiologis pasien saat itu. Karena itu, keputusan seperti pemberian oksigen, pemilihan ventilasi, sampai target pasca resusitasi harus selalu dititrasi berdasarkan penilaian klinis, monitoring, dan respons aktual pasien. Pendekatan yang presisi inilah yang membedakan tindakan cepat dari tindakan yang benar-benar bermakna.